Kembali lagi di Jagat Review TV bersama saya Gunawan. Kali ini kita ada di CES 2019 ya. Ini salah satu hall yang digunakan. Dan kita lagi ada di booth-nya Intel. Ini merupakan pre-show, jadi belum banyak orang yang datang, cuma beberapa media tertentu doang yang bisa masuk ke area booth-nya Intel ini dan beberapa booth lain di sekitarnya. Jadi sebelum suasana pamerannya jadi ramai, kita coba tunjukin experience apa yang ada di booth-nya Intel ini. Sorry mungkin bawainnya nggak seenak Dedi, karena ya mungkin pengalaman saya jauh banget kalau dibandingkan sama Dedi. Cuman buat nge-share experience apa yang ada di sini, kita coba lihat apa aja yang ada di booth ini. Yuk. Oke, kita mulai booth tour-nya Intel ini dengan bahas sesuatu yang ada di tengah dan mungkin paling familiar buat kita semua. Core i series untuk laptop. Ini spesifik seharusnya Core i7 semua. Ada beberapa laptop dengan Core i7 di dalamnya yang ditampilkan Intel di sini. Nggak semuanya barang baru seharusnya, cuman ayo kita lihat-lihat aja ada apa aja. Ini ada Acer Swift 5 laptop. Harusnya masuk kategori 10 Lite juga ini dengan Whiskey Lake. Lalu di sini ada 2-in-1 Lenovo Yoga. Ini juga menggunakan prosesor Intel Core i7 8550U. Harusnya kalau 8550U bukan itu ya, bukan Whiskey Lake. Lalu di sini ada laptop X1 Carbon Extreme Edition dari Lenovo. Ya, ini ThinkPad ya, ini mungkin laptop impian banyak orang. Berikutnya ada ZenBook Pro dari Asus. Ya, ini harusnya seperti yang kita pernah lihat di Computex kalau nggak salah. Jadi ini touchpad-nya berupa layar juga, bisa digunakan untuk beberapa hal, termasuk jadi second screen dengan resolusi kalau nggak salah Full HD. Ini juga mungkin banyak yang suka. Razer Blade Stealth, laptop yang kalau Razer Blade kan orang banyak bilang ini laptop gaming, cuman ini seharusnya bukan buat gaming full karena dia pakainya Core i7 8565U Whiskey Lake. Cuman di sini tetap mereka nunjukkan jalanin game. Kita nggak tahu performanya seperti apa karena kita belum pernah pegang beneran karena di Indonesia nggak ada juga. Oke, kita lanjutkan aja. Ini ada Dell Latitude 7400. Yang menarik kalau mau tahu lebih banyak soal laptop ini, kita bisa lihat video lain yang kita buat juga dari CES oleh tim Jagat Review. Karena kebetulan kita sempat bikin videonya bahkan sebelum acara Dell-nya dimulai. Dan ada yang menarik dari laptop yang satu ini. Apa itu? Langsung lihat aja videonya. Lalu berikutnya ada di sini Surface Go. Surface dengan ukuran kecil, dia ada stylus-nya juga. Lalu berikutnya ada ini Surface yang Pro 6. Sama dia juga pakai stylus dan detachable. Ini convertible Chromebook Spin 13. Pakai i7 juga di dalamnya. Lalu ini ada Google Pixel Slate. Ya, Slate mungkin kalau di kita lebih dikenal dengan nama tablet, tapi kalau nama di luar orang-orang lebih banyak ngomongin Slate. Dan ini orang bisa bikin gambar-gambar art kayak gini dengan menggunakan stylusnya. Next, ini sebenarnya ada beberapa Chromebook. Ini dari HP, Chromebook X36014. Ada dari Asus yang sayangnya layarnya nggak entah kenapa lagi kebalik ini. Namanya C434. Lalu ada Dell Inspiron Chromebook. Ya, ini kelihatan dia lagi jalanin game dari Play Store, seharusnya ini Asphalt ya. Lalu ada Samsung Chromebook LTE. Kalau ada nama LTE-nya berarti dia bisa connect ke 4G. Ini Acer Swift 3. Ini EliteBook X360 850 G5. Yang pojok ini tadi bukan itu ya, bukan Chromebook, itu dengan menggunakan Windows 10. Di sini ada Acer Swift 7. Ya, ini laptop tipis banget, nyetrum. Lalu ada Spectre X360, ini dengan 8565U. Lalu di sini ada XPS 13 yang baru. Ya, ini dengan 8565U juga. Kalau mau tahu lebih banyak preview soal laptop ini bisa juga lihat di video kita yang lain. Kemudian ada Asus UX 392. Ini
kelihatan kayak metal look gitu. 8565U juga, dan yang terakhir di sini ada Lenovo Yoga Book. Nah, ini karena Yoga Book jadi dia nggak pakai keyboard fisik. Keyboardnya ini sendiri sebenarnya merupakan sebuah second screen dari perangkatnya itu sendiri. Oke, itu dia tadi beberapa perangkat yang menggunakan Core i7 di bootnya Intel. Sekarang kita akan coba lihat beberapa demo yang ada di sini. Yuk. Kali ini kita masuk ke PC. Ini namanya PC Gaming Arena, ya, area-area yang buat menunjukkan beberapa demo dari Intel terkait gaming. Di sini ada maksudnya ada demo terkait Tobii eye tracking. Ini mungkin bukan hal yang asing lagi karena kita beberapa kali sudah pernah lihat demonya di Computex mungkin, atau mungkin juga di CES ini. Jadi terlihat dengan menggunakan mata aja kita bisa menggerakkan kursor mouse. Jadi tangan benar-benar diam. Kursor di layar digerakkan dengan menggunakan pandangan mata, dan sensornya itu ada di sebuah bar di bagian ini. Kalau terlihat ada bar hitam di bawah logo Alienware, itu sensor Tobii eye tracking-nya. Yuk kita lihat lagi ada apa lagi yang bagian gaming ini. Ini seharusnya tadi sempat muter. Ini streaming. Ya. Ini streaming, jadi dengan menggunakan teknologi yang ada di dalam prosesor Intel, orang termasuk gamer-gamer zaman sekarang kan banyak yang suka streaming, bisa melakukan streaming dengan mudah. Ini teknologinya dari Streamlabs. Oke, next kita lihat ada apa lagi di sini. Dan untuk gaming ya, ini ada beberapa PC gaming. Sayangnya belum ada yang main, mungkin nanti waktu dibuka untuk umum. Cuma seperti ini PC-PC-nya menggunakan prosesor baru dari Intel, seharusnya kemungkinan sih 99K atau sejenisnya. Kemudian di sini ada yang namanya Next Gen Wi-Fi. Ini gigabit Wi-Fi. Ya, ini seharusnya akan membuat pengalaman gaming yang lebih bagus untuk kedepannya. Oke, karena di sini ramai, kita coba pindah ke tempat lain dulu. Oke, kita sekarang ada di bagian yang namanya untuk content creation. Nah, di sini yang menarik adalah Intel menunjukkan content creation untuk kedepannya dengan menggunakan sebuah laptop. Ini ada sebuah ThinkPad yang menggunakan Thunderbolt 3 untuk berbagai hal. Di sini kita bisa lihat untuk hal pertama adalah ini adalah CF card Compact Flash yang generasi baru. Jadi dia menggunakan NVMe di dalamnya, dan karena NVMe itu kencang banget, jadi dia menggunakan konektornya Thunderbolt 3. Ini bisa mencapai, kalau nggak salah tadi orangnya menjelaskan, sampai rate-nya 1400 MB per second, write-nya mencapai 1000 MB per second. Nah, tapi nggak cuma itu aja, Thunderbolt 3 digunakan untuk content creation di masa depan. Bukan masa depan sih, di waktu yang akan segera datang. Ini ada 2 monitor ukuran cukup lebar yang cocok memang untuk content creation, dan ini menggunakan konektornya adalah Thunderbolt 3 yang di daisy chain. Ya, seperti diketahui Thunderbolt 3 ini memang kompatibel dengan standar DisplayPort dan dia bisa daisy chain. Jadi 2 monitor ini nggak makan banyak konektor, cuma makan 1 Thunderbolt 3 itu aja. Ya, ini ada beberapa peralatan lain yang menggunakan Thunderbolt 3 juga. Ini termasuk satu SSD yang pernah kita tes juga. Dan di CES 2019 ini Thunderbolt 3 untuk Computer Hardware and Component, dia mendapatkan penghargaan Innovation Award Honori, the USB 3 that does it all. Ya, Thunderbolt 3 memang menggunakan konektor USB Type-C. Oke, kita lihat bagian lain dari content creation ini. Di sini ada digital filmmaking with 8K and AI. Jadi AI digunakan untuk mengimprove seperti ini, bisa menampilkan capture wajah seseorang di dalam sebuah movie, dan itu kalau nggak salah dengar tadi, croppingnya otomatis dengan menggunakan AI. Dan ini 8K, jadi resolusinya sangat tinggi sekali. Di sini ada juga beberapa demo tentang content creation, dan juga di sana ada itu hologram dengan menggunakan AI juga. Oke, sorry kalau beralih ke
vertikal gini videonya, karena demonya satu ini bakal lebih seru kalau kita tunjukin di mode vertikal gini. Ya, demonya apa? Kita lihat ini. Jadi tampilan video di layar ini bisa ngikuti point of view kita. Jadi kalau gerak ke kiri atau kanan, ya akan ikut nampilin bagian kanan atau kirinya. Plus kalau kita ngangkat tangan dua gini, dia juga bisa lihat dari point of view dia ke atas gitu. Nah, kuncinya dari demo ini adalah di sini. Ini ada kamera RealSense. Jadi dia bisa tracking pergerakan orang yang ada di depan layar. Makanya point of view-nya bisa ngikutin gerakan orangnya. Oke, kita lihat demo yang lain. Ada apa lagi? Iya, ini masih di booth Intel dan kita ketemu dengan diorama hutan. Maksudnya apa ada diorama hutan di sini dan apa kaitannya sama Intel? Ayo, mari kita coba lihat. Nah, diorama hutannya ini masih terkait dengan ini ternyata. TrailGuard AI Anti-Poaching Solution. Ini dikembangkan oleh Intel bersama Resolve dan National Geographic, dan tadi juga disebutkan ini ada kaitannya juga dengan Leonardo DiCaprio Foundation ya. Itu Leonardo DiCaprio seharusnya aktor yang cukup dikenal. Kemudian alat yang menggunakan teknologi Intel adalah ini, TrailGuard AI kamera. Ini disebut sebagai sebuah solusi yang cukup murah untuk ditempatkan di hutan, dan seperti yang dari namanya bisa kita bayangkan, ini mencegah pemburu-pemburu liar untuk misalnya membunuh atau mengambil bagian-bagian tubuh dari hewan di dalam hutan. Dengan cara kamera-kamera akan ditempatkan di beberapa bagian dari hutan. Ini kameranya low cost, jadi cukup cocok buat ditempatkan di tempat-tempat tertentu, misalnya dipasang di tanaman dan lain sebagainya. Dan karena dia berbasis AI, dia akan otomatis mendeteksi kalau ada orang-orang lewat. Jadi misalnya ada pemburu yang lewat, pemburu itu akan tertangkap gambarnya, dan itu bisa dijadikan, jadi kayak pemasangan di hutannya. Gambar yang ditangkap itu bisa dijadikan bukti untuk menghindari adanya pemburu-pemburu itu di kemudian hari. Misalnya bisa dilaporkan, dan kalau terekam tambangnya kayak gimana kan bisa jadi dicari untuk diproses. Ya, jadi ini dengan menggunakan AI dia bisa membedakan mana yang benar-benar orang, mana yang cuma sekedar misalnya daun goyang atau ada sesuatu yang terbang-terbang, itu mungkin debu atau barang-barang lain. Jadi itu dimungkinkan dengan menggunakan chip dari Intel dan juga sistem kamera yang dikembangkan ini. Ya, ini adalah salah satu demo yang terbilang menarik juga yang sempat ditunjukkan waktu press conference Intel kemarin, bringing characters to life on the silver screen. Jadi ini menggunakan teknologi dari Intel termasuk untuk AI untuk membuat karakter mungkin untuk hewan-hewan gitu. Jadi dia modelingnya itu nggak cuma modeling sederhana, tapi dia modeling itu beneran modeling yang detail, mulai dari skeleton sampai otot-ototnya, kemudian kulitnya, sampai ke fur untuk bulu. Dan ini bisa digunakan untuk membuat karakter-karakter yang ini termasuk kaiju. Ada kaiju di Pacific Rim Uprising, ini peliharaannya si Gatot. Karakter-karakter macam-macam gini. Jadi badannya itu terlihat lebih real dan juga gerakannya lebih natural karena benar-benar sesuai dengan skeleton dan otot-ototnya karakternya itu sendiri. Ini berbasis AI, jadi gerakannya itu dipelajari. Jadi bukan gerakan yang terlihat asal-asalan juga jadinya. Terlihat dari proses pembuatannya, mulai dari sketsa, kemudian model skeleton, otot, kulit, bulu, dan jadilah karakternya. Ya kurang lebih seperti itu, dan ini kemungkinan besar akan banyak digunakan untuk pembuatan film animasi, bukan animasi juga sih, film-film di kemudian hari untuk menghasilkan karakter yang memiliki gerakan sangat natural sekali.
Ya, di bagian lain dari bootnya Intel ini ada drone yang disebut sebagai Shooting Star. Ini mungkin udah cukup familiar. Ini versi terakhirnya yang ukurannya lebih kecil, Shooting Star Mini. Kalau ingat, kita beberapa waktu lalu sempat bikin mungkin lebih dari satu kali ya video terkait Shooting Star ini. Ini adalah drone yang digunakan untuk pertunjukan-pertunjukan atraksi menarik di udara. Kalau nggak salah bahkan pernah dilakukan juga di Jakarta ini light show-nya. Ini kembali ditampilkan Intel di sini karena ini memang produk mereka yang sangat menarik sekali. Oke, lanjut lagi ke bagian lain dari bootnya Intel. Ya, di bagian lain dari bootnya Intel ini ada juga beberapa demo yang terkait dengan gaming, walaupun mungkin lebih sederhana dari gaming berat yang tadi. Ini adalah tactile augmented reality, jadi menggunakan augmented reality untuk mendukung beberapa game biar lebih imersif seharusnya. Di sini menggunakan, kita lihat sebenarnya adalah sebuah Rubik Cube, tapi menggunakan bukan Rubik Cube beneran. Ini adalah Rubik Cube yang dihasilkan dengan augmented reality. Jadi di kenyataannya dia nggak ada warnanya seperti ini, tapi dengan menggunakan kamera dia jadi sebuah Rubik Cube yang bisa diselesaikan secara digital menggunakan augmented reality. Ini kerjasama dari Intel dengan Nokia. Kemudian yang satu lagi ini cloud gaming. Ya, cloud gaming dari Intel, PlayGiga dan Ericsson. Ini ya cloud gaming pada umumnya. Game itu bukan diproses di PC, laptop atau dan sejenisnya itu, tapi diproses di cloud dengan menggunakan ini di stream dengan menggunakan Intel 5G. Makanya di sana ada Ericsson juga. Ya, kedepannya ini adalah satu pemanfaatan 5G yang mungkin bakal banyak dicari oleh orang-orang. Oke, lanjut. Oke, berikutnya di sini ada demo yang disebut dengan holographic collaboration. Apa holographic collaboration ini? Jadi kalau kita lihat di layar, ada satu orang dengan menggunakan headset VR ya, terhubung ke sebuah laptop dan depannya ada 4 buah kamera. Nah, tapi di depan layarnya dia, kita lihat lebih dekat, seakan-akan jadi di tampilan yang ada di HMD VR-nya dia, itu ada orang lain di depannya. Makanya disebut dengan holographic collaboration. Jadi dua orang nggak harus berada di satu tempat yang sama, tapi mereka bisa seakan-akan berhadapan-hadapan di sebuah ruangan virtual yang dimungkinkan dengan ya ini kamera real time dan juga yang tadi di atas tuh mungkin sempat kelihatan dikit 5G. Ya, jadi demonya ini dengan menggunakan 5G. Jadi ini nggak harus bener-bener orangnya dalam posisi deketan kayak gini, tapi bisa aja di satu orang di Amerika, satu lagi di Indonesia. Dengan memanfaatkan 5G itu. Kalau menurut penjelasan dari orang-orang yang ada di sini, ini dari Mimesis atau Mimesis, nggak tahu nyebutnya gimana, tapi kurang lebih seperti itu. Ini dimungkinkan karena 5G punya latensi yang rendah dan juga kemampuan yang tinggi. Jadi kebutuhan data transfer yang besar buat menampilkan hologram 3D orang yang ada di tempat lain seperti itu bisa terpenuhi oleh 5G ini. Oke, kita coba lihat lagi demo yang lain. Ya, sampai juga di bagian terakhir yang mau kita tunjukkan dari bootnya Intel ini. Ini adalah bagian yang menunjukkan inovasi Intel terkait autonomous driving atau ya mobil otonom, mobil otomatis. Intel nggak cuma menghadirkan teknologi untuk mobilnya saja, tapi banyak juga berbagai aspek yang mendukung autonomous driving itu sendiri. Di sini mereka ini tampaknya masih disiapkan, tapi berdasarkan press conference kemarin, mereka memetakan beberapa kota, terutama untuk highway, sehingga autonomous driving car ini bisa berfungsi dengan lebih optimal. Kalau nggak salah mereka selain mengumumkan, ini kan bakal yang diumumin adalah Yerusalem dipetakan. Kemarin mereka juga mengumumkan kalau yang dipetakan, sudah berhasil dipetakan adalah highway di Jepang. Oke, ini ada mobil yang menggunakan kamera dari Intel seharusnya. Ini ada mobil yang menggunakan kamera dari Intel seharusnya. Ini ada mobil yang menggunakan kamera dari Intel seharusnya. Ini ada mobil yang menggunakan kamera dari Intel seharusnya. Ini ada mobil yang menggunakan kamera dari Intel seharusnya. Ini ada mobil yang menggunakan kamera dari Intel seharusnya. Ini ada mobil yang menggunakan kamera dari Intel seharusnya. Ini ada mobil yang menggunakan kamera dari Intel seharusnya. Ini ada mobil yang menggunakan kamera dari Intel seharusnya. Ini ada mobil yang menggunakan kamera dari Intel seharusnya. Ini ada mobil yang menggunakan kamera dari Intel seharusnya. Ini ada mobil yang menggunakan kamera dari Intel seharusnya. Ini ada mobil yang menggunakan kamera dari Intel seharusnya. Ini ada mobil yang menggunakan kamera dari Intel seharusnya. Ini ada mobil yang menggunakan kamera dari Intel seharusnya. Ini ada mobil yang menggunakan kamera dari Intel seharusnya. Ini ada mobil yang menggunakan kamera dari Intel seharusnya. Ini ada mobil yang menggunakan kamera dari Intel seharusnya
dan juga beberapa teknologi yang lain dari BMW. Ini seharusnya ada demonya, cuman mungkin bakal dimulai nanti. Kita lihat lagi ini ada apa, Road Management Experience. Ini adalah hal yang disiapkan untuk mendukung autonomous driving ke depannya. Ini menggunakan teknologi dari Mobileye. Acaranya beberapa jam lagi waktu sini. Mungkin sudah kelewat kalau video ini dibuat. Tapi yang jelas Intel memang setelah mengambil alih Mobileye, mereka punya banyak sekali teknologi yang mendukung pengembangan dari autonomous driving ini. Oke, sekian dulu sharing pengalaman kita dari booth-nya Intel di CES 2019 ini. Jadi tadi kita udah lihat memang banyak sekali hal yang ditampilkan oleh Intel, nggak cuma prosesor saja, tapi mereka nunjukin juga beberapa hal terkait 5G, ada autonomous driving, dan juga AI. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Mohon maaf banget kalau seandainya bawainnya nggak seenak Dedi mungkin. Ya, tapi kita ingin share juga pengalaman menarik ini buat kalian semua. Dan sampai berjumpa lagi di video Jaga Review TV yang lain.